Ada kalanya hidup berhenti bersikap ramah. Topeng-topeng kebaikan berjatuhan, teman menjadi lawan, dan sistem yang kamu percayai justru berbalik menikam dari belakang. Kamu berdiri sendirian di tengah arena dengan tatapan ribuan mata yang menghakimi, mencemooh, atau lebih parah lagi, mengasihani. Pada titik ini, dunia bukan lagi panggung sandiwara, ia telah berubah menjadi medan perang total, di mana eksistensimu menjadi taruhannya. Di saat seperti inilah, ratapan dan keluhan adalah tiket menuju kekalahan telak. Mengemis validasi atau berharap belas kasihan adalah tindakan para pecundang. Ini bukan motivasi murahan yang akan menyuruhmu untuk selalu positif. Ini adalah gudang senjata. Ini adalah panduan brutal untuk menempa dirimu menjadi senjata hidup yang mampu bertahan, bahkan berkembang, di tengah neraka ciptaan manusia. Ketika dunia secara kolektif memutuskan untuk memusuhimu, kamu tidak butuh pelukan. Kamu butuh baju zirah, pedang, dan kecerdasan seorang jenderal. Inilah 8 senjata rahasia yang wajib kamu miliki, asah hingga tajam, dan gunakan tanpa ampun. Pertama, The Art of Divine Indifference, atau bodo amat tingkat dewa. Senjata pertama dan paling fundamental adalah kemampuan untuk bersikap bodo amat secara sadar dan strategis. Ini bukan apatis, bukan pula ketidakpedulian seorang pengecut. Ini adalah kebijaksanaan tertinggi untuk menyaring realitas. Kamu harus memandang jutaan opini, cemoohan dan ekspektasi di luar sana sebagai sampah kosmik yang tidak memiliki relevansi sedikit pun terhadap inti dirimu. Manusia modern keracunan oleh kebutuhan untuk disukai, divalidasi, dan diakui. Penyakit mental ini membuat mereka menjadi budak dari persepsi orang lain, boneka yang talinya ditarik oleh jemari siapa saja yang punya mulut. Lihatlah sekelilingmu. Perhatikan bagaimana orang-orang rela membengkokkan prinsip, mengkhianati diri sendiri, hanya demi secuil tepuk tangan atau like di dunia maya. Mereka takut dibenci, takut dianggap aneh, takut ditinggalkan. Ketakutan inilah penjara mereka. Bodo amat tingkat dewa adalah kunci untuk keluar dari penjara itu. Ini adalah deklarasi kemerdekaan spiritual. Kamu secara sadar memilih lingkaran kepedulianmu, keluarga inti, beberapa sahabat sejati, tujuan hidupmu. Hanya itu, sisanya, anggap saja suara statis dari radio rusak. Menguasai ilmu ini membutuhkan latihan. Mulailah dengan tidak menanggapi setiap provokasi. Sadari bahwa sebagian besar drama dalam hidup muncul karena kamu memberikan energimu pada hal yang salah. Ketika seseorang menghinamu, itu adalah masalah mereka, racun mereka, bukan urusanmu untuk menelannya. Ketika dunia menuntutmu untuk mengikuti arus, kemampuanmu untuk berdiri diam dan berkata, "Persetan dalam hati," adalah bentuk kekuatan paling murni. Kamu tidak perlu meneriakannya, kamu cukup menghidupinya. Pada akhirnya, bodo amat tingkat dewa akan membawamu pada satu kesadaran filosofis. Satu-satunya opini yang benar-benar penting tentang hidupmu adalah opinimu sendiri, yang dibentuk saat kamu bercermin menatap wajahmu yang lelah, namun tak terkalahkan. Dunia boleh berteriak sesukanya, tapi di dalam benteng keheningan mentalmu, kamulah raja satu-satunya. Suara mereka takkan pernah bisa menembus dinding itu. Kedua, kemampuan menikmati sepi atau the power of savoring solitude. Masyarakat membencimu? Bagus. Teman meninggalkanmu? Sempurna. Inilah kesempatan emas yang diberikan semesta untuk menguasai senjata kedua, kemampuan menikmati kesendirian. Manusia adalah makhluk yang secara patologis takut akan sepi. Mereka mengisi setiap detik kosong dengan kebisingan, musik, media sosial, obrolan basa-basi, apapun untuk menghindari satu hal, berdialog dengan diri sendiri. Mereka takut pada apa yang mungkin mereka temukan di dalam keheningan itu. Kekosongan, penyesalan, atau kebenaran pahit tentang siapa mereka sebenarnya. Jadikan kesendirian sebagai kuil sucimu, laboratorium pribadimu,
dan ruang singgasanamu. Di saat orang lain panik karena tidak ada yang menemani mereka, kamu justru menemukan kekuatan. Dalam sepi, tidak ada kepura-puraan. Kamu tidak perlu memakai topeng sosial. Kamu bisa menjadi dirimu yang paling brutal dan otentik. Disinilah kamu bisa mendengar suara intuisimu yang selama ini tenggelam oleh riuh rendah suara dunia. Disinilah kamu bisa menganalisis kesalahanmu tanpa penghakiman orang lain dan merencanakan langkah selanjutnya dengan kejernihan total. Berjalanlah sendirian, makan di warung sendirian, pergi menonton film sendirian. Awalnya mungkin terasa canggung karena masyarakat telah mengkondisikan kita bahwa kesendirian adalah tanda kegagalan sosial. Itu adalah kebohongan terbesar. Kesendirian yang disengaja adalah tanda kekuatan dan kemandirian. Seseorang yang tidak bisa menikmati waktunya sendiri adalah parasit emosional yang selalu bergantung pada orang lain untuk merasa utuh. Kamu bukan parasit. Kamu adalah sebuah ekosistem yang mandiri. Ketika kamu sudah bisa menikmati, bahkan merindukan kesendirianmu, sebuah transformasi magis terjadi. Kamu berhenti melihat hubungan dengan orang lain dari kacamata kebutuhan dan mulai melihatnya dari kacamata pilihan. Kamu tidak lagi mencari orang untuk mengisi kekosonganmu, karena kamu tidak kosong. Kamu berinteraksi dengan dunia dari posisi surplus, bukan defisit. Ironisnya, saat itulah kamu menjadi pribadi yang paling menarik. Seseorang yang utuh dengan dirinya sendiri, memancarkan aura kekuatan yang tidak bisa dipalsukan. Ketiga, akal sehat yang menolak mati, atau unkillable logic. Ketika badai emosi, kemarahan, kesedihan, ketakutan, mengamuk karena serangan dunia, akal sehat adalah jangkar kapalmu. Dunia yang memusuhimu akan bermain dengan perasaanmu. Mereka akan memprovokasi, memanipulasi, dan menusuk titik-titik lemah emosionalmu hingga kamu bereaksi secara membabi buta. Reaksi emosional yang tidak terkontrol adalah apa yang mereka inginkan. Itu membuatmu terlihat lemah, histeris, dan bodoh. Saat kamu kehilangan kendali atas logikamu, kamu sudah kalah. Maka, latihlah akal sehatmu untuk menjadi mesin yang dingin dan presisi. Ketika sebuah masalah datang menghantam, paksa dirimu untuk mundur sejenak. Ambil napas. Kemudian, bedah masalah itu seperti seorang ahli bedah membedah jasad. Apa fakta objektifnya? Pisahkan fakta dari interpretasi dan asumsi. Apa skenario terburuk yang mungkin terjadi? Terima kemungkinan itu. Apa yang bisa kamu kendalikan dari situasi ini? Fokuskan 100% energimu ke sana. Apa yang tidak bisa kamu kendalikan? Lepaskan. Ini adalah pendekatan stoik kuno yang brutal, namun efektif. Dunia bisa melempar kotoran, tapi mereka tidak bisa mengendalikan bagaimana kamu menafsirkannya. Seseorang mengkhianatimu, maka faktanya adalah dia berkhianat. Sementara interpretasi emosionalnya adalah, hidupku hancur, tidak ada yang bisa dipercaya, aku korban yang malang. Namun interpretasi logisnya adalah, aku menerima informasi baru tentang karakter orang ini. Sistem penyaringanku perlu diperbarui. Ini menjadi pelajaran berharga. Sekarang waktunya melanjutkan. Lihat perbedaannya, yang satu melumpuhkan, yang satu memberdayakan. Akal sehat yang menolak mati adalah kemampuan untuk tetap menjadi pilot pesawat, bahkan ketika kedua mesin terbakar dan badai menerpa. Semua orang di kabin penumpang, yaitu emosimu, boleh berteriak panik, tapi di kokpit, kamu tetap tenang, menganalisis panel kontrol, dan mencari kemungkinan pendaratan darurat. Dengan melatih otot logikamu setiap hari, dalam masalah kecil sekalipun, kamu akan membangun sebuah benteng rasionalitas yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh drama dan histeria dunia luar. Keempat, disiplin yang ditempa dalam api, atau disiplin forged in fire. Kesuksesan sejati dan ketahanan mental tidak pernah dibangun di atas fondasi rapuh bernama motivasi. Motivasi adalah percikan api yang indah namun cepat padam. Ia akan meninggalkanmu dalam kegelapan saat kamu paling membutuhkannya. Fondasi yang sesungguhnya, yang terbuat dari baja dan batu, adalah disiplin. Namun,
Ini bukan disiplin ala anak sekolah yang patuh. Ini adalah disiplin seorang pandai besi yang dengan sengaja membakar dan memukul sebatang logam mentah, lagi dan lagi, hingga ia berubah menjadi senjata yang tajam dan tak terpatahkan. Dunia modern adalah musuh bebuyutan dari disiplin sejati. Ia menyodorkan kepadamu ribuan jalan pintas menuju kenyamanan, jutaan distraksi untuk membelokkan fokusmu, dan segudang pembenaran untuk tetap menjadi pribadi yang lemah, lembek, dan pemalas. Untuk melawan ini, kamu harus menjadi pandai besi bagi jiwamu sendiri. Kamu harus rela menyalakan api penderitaan yang terkontrol dan mengayunkan palu godam pilihanmu sendiri. Bangun saat alarm berbunyi adalah ayunan pertama. Berolahraga saat tubuhmu ingin berbaring adalah ayunan kedua. Membaca buku saat kamu lebih suka scrolling media sosial adalah ayunan ketiga. Setiap tindakan ini adalah proses penempaan yang menyakitkan namun esensial. Kamu harus belajar menafsirkan ulang sinyal dari tubuh dan pikiranmu. Rasa sakit pada otot setelah latihan keras itu bukan alasan untuk berhenti, itu adalah bukti bahwa serat-serat kelemahan sedang terkoyak untuk digantikan oleh kekuatan. Kelelahan mental setelah sesi kerja yang mendalam, itu bukan tanda untuk menyerah. Itu adalah suara otakmu yang sedang membentuk koneksi-koneksi baru yang lebih kuat. Kamu harus belajar menyambut ketidaknyamanan ini sebagai umpan balik, sebagai tanda bahwa transformasi sedang terjadi. Rasa sakit yang kamu pilih adalah guru terbaikmu. Ketika kamu secara konsisten menempa dirimu dalam api disiplin pilihanmu sendiri, kamu sedang menciptakan sebuah armor dari dalam. Sementara orang lain rapuh seperti kaca, hancur oleh pukulan kecil dari realitas, kamu akan kokoh laksana baja Damaskus yang sangat kuat dan keras. Mengapa? Karena setiap hari kamu sudah terbiasa dengan panasnya api dan kerasnya hantaman palu. Ketika dunia melemparkan masalah yang tak terduga kepadamu, rasanya tidak akan seberat siksaan yang telah kamu berikan pada dirimu sendiri demi pertumbuhan. Pukulan dari dunia akan terasa seperti sentuhan kapas dibandingkan dengan panasnya api dan kerasnya hantaman palu di dalam bengkel jiwamu sendiri. Kelima, selera humor hitam pekat atau pitch black sense of humor. Ketika kamu berada di titik terendah, ketika segalanya terasa absurd dan tanpa harapan, kamu punya dua pilihan, menangis atau tertawa. Menangis tidak akan mengubah apapun, tapi tertawa, terutama menertawakan absurditas penderitaanmu sendiri, adalah tindakan pemberontakan tingkat tinggi. Selera humor hitam pekat adalah senjata rahasia kaum intelektual dan para penyintas. Ini adalah kemampuan untuk menemukan sisi ironis dan lucu dari tragedi. Kemampuan untuk menertawakan kemalanganmu sendiri akan menciptakan jarak psikologis antara dirimu dan rasa sakit itu. Kamu berhenti menjadi korban yang menderita dan menjadi penonton yang geli melihat drama kosmik yang sedang berlangsung. Humor gelap bukanlah penyangkalan. Kamu tidak berpura-pura bahwa rasa sakit itu tidak ada. Justru sebaliknya, kamu mengakuinya secara penuh, menatap langsung ke matanya, dan kemudian menertawakannya karena betapa konyol dan tidak masuk akalnya semua itu. Ini adalah cara otak untuk mengatakan, situasi ini mengerikan, tapi ia tidak akan menghancurkanku. Aku bahkan bisa menjadikannya bahan lelucon. Ini adalah mekanisme pertahanan paling tinggi yang dimiliki manusia. Latihlah senjata ini. Ketika hal buruk terjadi, setelah gelombang emosi pertama mereda, tanyakan pada dirimu, di mana letak leluconnya? Cari ironi, cari absurditasnya. Bagikan cerita tragismu kepada sahabat terpercaya. Mengubah tragedi menjadi komedi adalah alkimia tertinggi. Ini adalah cara untuk merebut kembali narasi hidupmu dari tangan realitas yang kejam. Dunia bisa membuatmu menderita, tapi ia tidak akan pernah bisa mengambil hakmu untuk menertawakan penderitaan itu. Keenam, kemandirian finansial yang absolut atau absolute financial independence. Uang tidak membeli kebahagiaan,
Itu kata mereka yang tidak pernah merasakan ancaman penggusuran atau perut yang lapar. Itu adalah omong kosong paling munafik yang pernah diciptakan untuk meninabobokan kaum miskin. Mari kita bicara secara brutal dan jujur. Uang membeli sesuatu yang jauh lebih penting dari kebahagiaan sesaat. Uang membeli kebebasan. Kemandirian finansial yang absolut adalah benteng terakhir yang melindungimu dari banyak sekali bentuk perbudakan modern. Tanpa uang, pilihanmu terbatas. Kamu terpaksa bertahan di pekerjaan yang membunuh jiwamu, dalam hubungan yang menyiksamu, atau dalam situasi yang setiap hari menginjak-injak harga dirimu hanya demi bisa makan esok hari. Kemandirian finansial memberimu kekuatan paling mendasar di dunia modern, kekuatan untuk berkata, "Persetan denganmu," pada siapapun yang mencoba mengendalikanmu. Ia memberimu opsi untuk angkat kaki dan membangun kembali hidupmu di tempat lain ketika lingkunganmu menjadi racun. Ia memberimu sumber daya untuk melawan ketidakadilan secara hukum jika perlu, bukan hanya pasrah. Uang di rekening bankmu adalah pasukan cadangan yang senyap, batalion zirah yang siap dimobilisasi kapan saja kamu butuhkan. Ia adalah kebebasan yang terkuantifikasi, sebuah alat mentah yang bisa mengubah "aku tidak bisa" menjadi "aku tidak mau". Maka, jadikan pencarian kemandirian finansial sebagai prioritas utama yang nyaris religius dengan cara yang benar. Ini bukan tentang pamer kemewahan di media sosial, ini tentang keamanan, kedaulatan, dan martabat. Hiduplah jauh di bawah kemampuanmu. Investasikan setiap rupiah yang tersisa dengan agresif. Ciptakan berbagai sumber pendapatan seolah hidupmu bergantung padanya, karena memang begitu. Pelajari cara kerja uang dengan serius, bukan seperti hobi, tapi seperti seorang ahli strategi mempelajari medan perang. Setiap keputusan finansial yang cerdas hari ini adalah lempengan baja untuk benteng kebebasanmu di masa depan. Ketika kamu tidak lagi bergantung pada satu sumber gaji untuk bertahan hidup, seluruh postur tubuhmu akan berubah. Kamu berjalan dengan lebih tegak. Kamu berbicara dengan lebih percaya diri. Kamu bernegosiasi dengan kehidupan dari posisi kekuatan, bukan dari posisi ketakutan. Namun, kekuatan sejati tidak berhenti pada pembebasan diri sendiri. Setelah bentengmu kokoh, kemandirian finansial memberimu kekuatan lain, kemampuan untuk menjadi benteng bagi orang lain. Kamu bisa membantu sahabat yang sedang terpuruk tanpa mengharapkan imbalan. Kamu bisa mendanai pendidikan seorang anak cerdas yang miskin, bukan karena kamu kasihan, tapi karena kamu menolak membiarkan potensi sehebat itu mati sia-sia ditelan kemiskinan. Kamu menjadi kekuatan stabil di dunia yang kacau. Dunia mungkin masih bisa memusuhimu, tapi kini mereka tidak hanya gagal menyentuhmu, mereka juga gagal menghentikanmu melindungi dan mengangkat orang-orang yang kamu pilih. Itulah kedaulatan yang sesungguhnya. Ketujuh, kompas moral internal yang tak tergoyahkan atau an unshakable internal moral compass. Ketika dunia memusuhimu, mereka juga akan mencoba mengacaukan persepsimu tentang benar dan salah. Mereka akan membenarkan tindakan keji mereka, memutarbalikkan fakta, dan mencoba membuatmu merasa bahwa kamulah yang salah. Jika definisimu tentang moralitas bergantung pada persetujuan publik atau norma sosial yang cair, kamu akan hancur. Kamu akan mulai meragukan dirimu sendiri, dan pada saat itu mereka menang. Senjata pamungkas untuk melawan ini adalah kompas moral internal yang benar, yang kamu jadikan pedoman dan takkan pernah goyah. Kompas ini tidak diberikan. Ia ditempa melalui refleksi mendalam dan pengalaman menyakitkan. Kamu harus duduk dalam kesendirian dan benar-benar mendefinisikan nilai-nilaimu. Apa itu kejujuran bagimu? Apa itu kehormatan? Apa itu keberanian? Apa itu kebaikan? Tuliskan. Jadikan itu konstitusi pribadimu. Ini adalah hukum tertinggi yang harus kamu patuhi, bahkan jika seluruh dunia menyuruhmu melakukan sebaliknya. Ini adalah standar absolut yang kamu gunakan untuk menilai tindakanmu sendiri, terlepas dari hasil
atau opini orang lain. Dengan kompas ini, keputusan-keputusan sulit menjadi lebih mudah. Haruskah kamu mengambil jalan pintas yang kotor dan tidak etis untuk menang? Kompasmu berkata tidak. Haruskah kamu diam saja saat melihat orang yang kekurangan? Kompasmu berkata tidak. Haruskah kamu meminta maaf padahal kamu tahu kamu benar hanya untuk meredakan situasi? Kompasmu berkata tidak. Mungkin kamu akan kalah dalam pertempuran jangka pendek. Mungkin kamu akan kehilangan teman atau peluang. Tapi kamu akan memenangkan perang atas jiwamu sendiri. Kompas internal ini adalah jangkar terakhirmu di tengah badai relativisme moral. Ia memberimu integritas, keutuhan antara apa yang kamu yakini dan apa yang kamu lakukan. Keutuhan ini memancarkan kekuatan yang sunyi namun dahsyat. Orang mungkin membencimu karena prinsipmu, tapi di lubuk hati mereka akan menghormatimu. Dan yang lebih penting, saat kamu menatap cermin, orang yang balas menatapmu adalah seseorang yang bisa kamu hormati tanpa keraguan sedikit pun. Kedelapan, seni memilih medan perang atau The Art of Choosing Your Battlefield. Seorang amatir akan melawan di setiap pertempuran yang disodorkan kepadanya. Ia akan menanggapi setiap hinaan, meladeni setiap provokasi, dan menghabiskan energinya dalam ribuan skirmish kecil yang tidak penting. Seorang master, sebaliknya, memahami bahwa kekuatan terbesar bukanlah memenangkan pertempuran, melainkan memilih pertempuran mana yang layak untuk diperjuangkan. Sebagian besar konflik adalah jebakan yang dirancang untuk menguras waktu, fokus, dan semangatmu. Seni memilih medan perang adalah kebijaksanaan tertinggi seorang ahli strategi. Ketika dunia memusuhimu, mereka akan melemparkan banyak umpan. Mereka akan menyerang egomu, mempertanyakan kehormatanmu, dan mengkritik pekerjaanmu. Tujuannya adalah agar kamu bereaksi secara emosional dan terlibat dalam pertarungan di wilayah mereka, dengan aturan mereka. Meladeni seorang bodoh di media sosial adalah contoh sempurna. Kamu mungkin menang argumen, tapi kamu sudah kalah karena kamu telah membuang 30 menit hidupmu yang takkan pernah kembali. Sementara si bodoh itu mungkin memang tidak punya kegiatan lain. Sebelum terlibat dalam konflik apapun, tanyakan pada dirimu sendiri 3 pertanyaan ini. Pertama, apakah ini benar-benar penting bagi misiku jangka panjang? Kedua, jika aku menang, apa hadiahnya? Apakah hadiah itu sepadan dengan biayanya? Ketiga, bisakah aku memenangkan ini dengan cara tidak bertarung sama sekali? Kamu akan terkejut betapa seringnya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini menuntunmu pada satu kesimpulan. Abaikan saja, mundur. Biarkan anak-anak kecil itu bermain dengan lumpurnya sendiri. Menguasai seni ini akan mengubahmu dari seorang prajurit reaktif menjadi seorang jenderal proaktif. Kamu menghemat amunisimu dan kamu pakai hanya untuk target-target bernilai tinggi. Kamu membiarkan musuhmu kelelahan dalam pertempuran-pertempuran hantu ciptaan mereka sendiri. Kamu memahami bahwa terkadang kemenangan termanis adalah dengan membiarkan lawanmu mati kebosanan karena kamu menolak untuk menari sesuai irama genderang perang mereka. Kamu tidak lagi bermain catur di papan mereka. Kamu adalah pemain yang memutuskan papan mana yang akan digunakan untuk bermain.